Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, bahwa grup STS akan ngadain lagi kelas swing pendek STS yang akan dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 19 Oktober dari jam 8 sampai jam 12 malam. Jadi malam minggu, teman-teman. Nah, nanti teman-teman akan dapat rumus-rumus swing pendek STS dan rumus-rumus ODT, teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu penasaran Fajar Daily itu ngambil saham swing atau ngambil saham harian itu dari mana, nah ini kita rumusnya akan bedah semua dan kita akan berikan semua ke teman-teman yang ikut kelas nanti tanggal 19. Nah, nanti teman-teman juga akan dapat bonus ya. Cara menghitung harga wajar saham, karena banyak teman-teman yang bertanya, Bang, gimana cara dapetin rumus? Nah, rumus harga wajar saham itu akan kita bagikan secara gratis bagi teman-teman yang ikutin kelas ETS nanti di tanggal 19. Kita akan kasih contoh, ini adalah salah satu screener Sugiono yang baru-baru ini, teman-teman, yaitu Medco. Nah, Medco itu muncul di Sugiono di 1310. Nah, sekarang Medco harganya udah 1370. Asalnya adalah Antam. Nah, Antam ini pernah muncul di sinyal Sugiono di harga 1325. Kalau teman-teman ngikutin grup STS pasti tahu nih ya di sini ya. Dan sekarang Antam harganya berapa? Silahkan cek sendiri. Nah, untuk Sugiono Mini ini pernah muncul BSBK di harga 58. BSBK sekarang harganya udah 63. Jadi teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis, free update versi. Langsung chat saya aja teman-teman, karena kelas ini hanya terbatas untuk 10 orang aja. Sama sebelum ini tadi Fajar Daily, dan kali ini kita bahas suku bunga Fed atau FED. Fed. Nah, BI ya Bank Indonesia itu prediksi ya the Fed aja lah, saya nyebutnya the Fed ya, teman-teman udah paham lah ya. Nah, akan pangkas suku bunga 3 kali di tahun ini, di 2024, teman-teman. Dan kemarin ya kita lihat untuk jadwalnya, teman-teman, itu baru mangkas sekali tahun ini. Nah, berarti kemungkinan di dua pertemuan yang belum, yaitu di tanggal 8 bulan 11 dan tanggal 19 bulan 12 itu akan nurunin, teman-teman. Ya, kemungkinan sih nggak akan nurunin 0,5 basis point ya, paling 0,25 lah, tapi masih mending lah. Dan FED guys ya, itu sangat berpengaruh guys ya, sangat berpengaruh bagi bursa-bursa di negara berkembang. Ini berpengaruh banget lah pokoknya naik turunnya FED itu guys. Nah, ini makanya kita akan analisa, teman-teman, kita akan analisa fakta saham-saham apa aja ya yang berpotensi naik lumayan saat FED itu nurunin suku bunganya lagi. Kayak gitu guys ya. Nah, kita akan nganalisa fakta. Aduh, kenapa nih? Yang analisa fakta ya berdasarkan yang udah terjadi ya untuk penurunan suku bunga di tanggal 19 bulan 9 kemarin. Nah, jadi sesuai dengan prediksi memang ada beberapa sektor ya, contohnya sektor bank, sektor properti, dan sektor keuangan guys, yang dapat sentimen positif dari kenaikan suku bunga. Tambah lagi sektor tekno. Nah, kita akan ngasih fakta teman-teman, dan ini juga pasti kalau misalnya FED itu akan nurunin suku bunga lagi nanti ya di tanggal 8 bulan 11 atau bulan depan, itu ya bisa dipastikan saham-saham yang saya sebutin ini juga bakal loncat juga guys. Nah, saham-saham apa aja yang sesuai pengalaman saya nih guys ya yang kemarin. Nah, yang pertama adalah Big Bank. Nah, Big Bank. Jadi all Big Bank ya, BCA, Mandiri, BNI, BRI, BTN. Nah, itu akan dapat sentimen positif dari penurunan suku bunga. Ini akan menambah orang-orang itu lebih giat untuk ngutang atau kredit ya guys ya. Ngutang ke bank atau kredit ke bank kayak gitu guys ya, karena suku bunganya kan turun. Nah, ini jadi pendapatan bank itu akan turun malah kalau pendapatan bank itu akan naik kalau suku bunganya turun. Ya, karena ini lagi tinggi-tingginya kayak gitu guys. Tapi kalau turun terus ya malah turun. Tapi kan ini baru turun 2 kali. Jadi istilahnya malah sentimen positif nih buat Big Bank. Nah, kita contohin satu aja guys. Nah, kita lihat aja di sini teman-teman. Kita contohin salah satu tuh salah berapa ya. Nah, di sini kan tanggal 19 bulan 9 ya. Lihat aja di sini. Nah, kita lihat dari Bank BCA dulu. Bank BCA ya, nih Big Bank, bank terbesar di Indonesia, guys. Nah, di sini kita lihat tanggal 19. Nah, 19 September tentunya. Nah, lihat aja di 19 September di sini, teman-teman. Nah, loncat, guys. Lihat aja di sini. Ini tanggal 19 September, saat suku bunga itu diketok, ya, turun 0,5 basis point. Naik lumayan BCA dari harga di sini closingnya di 10.625 dan ini tutup di 10.900.
Loncat lumayan guys, mungkin 2% 3% ya. Mantap ya. Nah, ini udah ditandai dari kenaikan seminggu sebelumnya. Nah, ini mulai dari tanggal 9 atau 10 September itu udah mulai naik tuh BCA guys. Dari 10.300 ini naik. Tiap hari naik. Ijo sampai puncaknya di tanggal 19. Nah, habis itu turun. Nah, kita contohin lagi saham yang berikutnya itu BBRI nih, saham rakyat Indonesia. Punya masyarakat nih guys di sini. Nah, di sini kita lihat tanggal 19 September itu di sini teman-teman. Nah, nih guys ya. Nah, tanggal 19 September itu BRI loncat tinggi. Langsung open high, naik tinggi gitu ya di tanggal 19 sampai nyentuh ke 5.500. Dan ini ditandai juga dari seminggu sebelumnya udah naik. Dari 5.100 sampai puncaknya di tanggal 19 itu 5.500. Ya, ini fakta guys. Nah, karena suku bunga tanggal 19 kan. Ya udah dari seminggu yang lalu itu naik Big Bang. Nah, kita lihat BMRI deh. Ini udah saya cek semua nih, guys. Di bank tadi ya, makanya saya bikin konten gitu ya. Ini kan fakta, guys. Nah, tanggal 19 September tuh di sini, teman-teman. Nah, di sini. Ini tanggal 19 September di Bank Mandiri juga loncat. Walaupun closing merah ya, tapi ini sempat push gitu, guys. Sampai ke 7.500. Dan di sini dari seminggu sebelumnya juga naik lumayan kok. Dari harga 7.250 sampai 7.500. Tapi memang Bank Mandiri ini udah naik terlampau tinggi ya. Udah naik duluan, udah di atas duluan kayak gitu guys. Jadi naiknya nggak terlalu banyak kayak Bank BRI. Terus apa lagi? BTN. BTN ya. Nah, teman-teman bisa cek sendiri aja untuk Big Bang ya. Nah, kita lihat di sini nih tanggal 19 guys. Lihat aja, ini udah naik dari seminggu sebelumnya dan puncaknya naik tinggi banget. Nah, yang kenaikan tertinggi itu BRI dan BTN. Nah, saat fit itu diumumin tanggal 19 September lalu, itu udah naik dari seminggu sebelumnya sampai mentok di situ, guys. Jadi ini kesempatan nih, dan kemungkinan memang di tanggal 19 ini, tanggal 19, tanggal berapa tadi? Tanggal 9 ya, tanggal 9 bulan 11. Nah, 9 November itu 9 sih 8 nih. Atau ini 8 atau 9, yang pasti teman-teman udah akumulasi dari seminggu sebelumnya. Berarti dari awal November. Catat nih, dari awal November, teman-teman udah akumulasi Big Bang. Nah, saat ganti bulan, nah langsung buy Big Bang, hold sampai tanggal 8 atau tanggal 9. Gitu guys ya. Karena kalau tanggal 8-nya itu dini hari, ya berarti tanggal 8 ya. Kalau tanggal kadang-kadang ini sih kayak gini nih. Rancu ya, kalau ini tanggal 8 jam 1 pagi ya, berarti mungkin paginya guys, tanggal 8 pagi itu masih loncat kayak gitu guys. Jadi ya lebih amannya akumulasi Big Bang itu dari tanggal 1 November. Mulai cicil. Nah, tunggu sampai fit pengumuman jual. Nah, itu guys ya. Ini sesuai fakta yang udah kita sebutin tadi. Karena setelah pengumuman, tadi udah lihat ya, BCA, Mandiri, BNI, BRI itu habis pengumuman tuh malah turun. Nah, tapi kita manfaatin momennya sebelumnya. Gitu guys. Jadi kalau teman-teman ini nyangkut di BRI, jangan konyol, jangan CL. Malah itu nambah muatan. Kasih tahu guys, kalau nggak nyesel loh. Gitu ya, jangan pindah ke kripto juga. Jadi malah CLBRI pindah ke kripto lagi. Padahal nanti penurunan suku bunga nih. Naik lagi, nyesel lagi. Jangan guys ya. Jangan deh ya, jangan deh. Jangan deh. Nah, selain Big Bang tentu aja yaitu saham properti. Nah, ini yang dapat sentimen positif kedua ya. Setelah Big Bang ada properti. Nah, kalau properti kenapa kok suku bunga turun tuh dia malah bagus ya? Tentu aja ya, suku bunga turun, cicilan turun. Ya, orang pada pengen kredit. Jadi pendapatan saham properti naik. Gitu guys ya. Nah, kita contohin beberapa ya. Contohnya misalnya BSD. Nah, yang gede-gede, properti gede-gede ya. Tanggal 19 di mana nih? Tanggal 19 di sini guys, tuh. Kan ini sempat drop malah ya. Sempat dikasih diskon. Nah, suku bunga langsung loncat lagi. Lumayan ya. Nah, jadi kalau BSD ini cicilnya nggak boleh seminggu sebelumnya ya. Tapi kalau Big Bang tadi udah kita cek semua, itu seminggu sebelum pengumuman itu naik pelan-pelan terus loncat saat pengumuman. Kalau ini BSD ini mah enggak ya. Jadi seminggu sebelum pengumuman dia malah turun. Kita lihat contoh satu lagi, itu CTRA ya. Kita lihat CTRA di sini teman-teman. CTRA tanggal nih. Kalau CTRA ini bagus nih guys. Oh, turun juga ya. Jadi ini kan pengumumannya di sini tanggal 19 ya. Tapi dia seminggu sebelumnya malah turun, baru setelah pengumuman dia naik. Nah, terus tawon. Nah,
ini berarti apa namanya konsepnya beda ya sama bank tadi ya. Nah, di sini saat pengumuman di sini tanggal 19. Nah, ini sempet turun juga terus pelan-pelan kayak gitu, guys. Dan memang kalau properti itu udah naik dari awal ya. Dari sebulan atau 2 bulan sebelum pengumuman tanggal 19 ini ya, 19 September itu memang udah naik, guys. Gitu, guys ya. Misalnya Pawon. Terus apa tadi yang belum? SMRA ya. SMRA ini belum. Nah, SMRA juga udah naik ya dari 2 bulan sebelum pengumuman fit tanggal 19 September udah naik, dan di puncaknya di tanggal 19 itu di sini teman-teman. Nah, ini cepet loncat ya, tetap loncat ya. Itu tetap aja ya ke apa namanya di saat saham properti ini saat penurunan suku bunga tuh loncat juga sahamnya. Cuman memang masalahnya untuk saham-saham rata-rata saham properti yang besar itu udah naik dari bulan Juli. Saat suku bunga mau turun tuh selenting-selenting dia udah naik duluan. Jadi kalau menurut saya sih mendingan big bang daripada properti ya. Kayak gitu guys ya. Karena properti udah rata-rata udah pada di atas di bukit. Nah, kalau big bang lagi pada koreksi. Kayak gitu guys ya. Nah, ya tapi tetap dapat sentimen positif lah si properti ya. Jadi bank, properti, dan tentu aja ya saham tekno. Nah, tekno apa ya? Tekno misalnya Goto gitu. MTEK gitu ya, Goto MTEK gitu ya. Nah, Goto di tanggal 19 di mana nih? Nah, di sini teman-teman. Malah 19 naik ya. Di tanggal 18-nya dia koreksi, cuman di tanggal 19 dia naik lagi, guys. Habis itu naik terus ya. Di sini juga seminggu sebelumnya dia udah naik juga si Goto. Jadi Goto juga dapat sentimen positif banget nih ya saat suku bunga turun. Jadi kalau teman-teman nih nyangkut di Goto ya, walaupun Goto tuh fundamentalnya nggak bagus, guys. Tapi ya tunggu aja, sabarin dulu. Misalnya teman-teman sangkut di Goto di 65 nih misalnya. Sekarang kan 60. Hold aja sampai minimal tanggal 8 bulan 11. Atau nanti kalau di bawah koreksi, Avegidon. Nah, itu Goto, guys. Karena menurut apa namanya fakta di penurunan suku bunga yang lalu dia naik lumayan sih Goto, guys. Bahkan dari sini dari harga 52 puncaknya di 72. Naik banyak kan si Goto, guys. Dari seminggu sebelum udah naik. Jadi kalau akum Goto kapan? Sekarang. Nah, ini udah mulai di sini udah mulai saya tulis berarti sekarang akum Goto, teman-teman. Kalau misalnya turun, nambah muatan. Tapi amannya ya seminggu sebelumnya. Berarti ya tanggal 1 atau tanggal 2 November lah, baru beli Goto. Tapi catat aja di catatan, takutnya lupa. Dan kalau udah istilahnya udah penurunan suku bunga, udah diumumin ya udah. Karena selanjutnya dia bakal koreksi. Kalau misalnya udah naik, dia akan koreksi. Jadi hati-hati. Malah kalau udah pengumuman suku bunga, beberapa hari setelahnya Goto malah turun. Jadi jangan beli, guys. Belinya sebelum ya, sebelum suku bunga nanti tanggal 8 bulan 11 ya. Terus apa lagi yang tekno? MTEK ya, MTEK. Lihat MTEK di sini. Suku bunga di tanggal 19. Oh, kalau tanggal 19 sih malah koreksi ya si MTEK ya, guys ya. Tapi seminggu sebelum udah naik gitu ya. Cuman dia tanggal pas waktu pengumuman suku bunga dia malah turun, tapi setelahnya dia naik lagi. Jadi istilahnya tetap aja dapat sentimen walaupun agak telat si MTEK juga. Nah, terus langsung bisa cek aja saham tekno yang lain. Nah, terus yang dapat sentimen lagi kalau saham blue chip ya tentu aja itu Telkom. Nah, Telkom ini termasuk bau-bau tekno ya. Ini dapat sentimen positif juga tentunya dari penurunan suku bunga. Dan kita lihat di sini di tanggal 19 nih guys ya. Seminggu sebelum suku bunga tuh diumumin. Nah, diumumin tanggal 19 tuh di sini ya. Nah, di sini. Nah, seminggu sebelumnya udah naik. Nah, bahkan sampai ke 3.200. Hampir 3.200 ya. 3190 ya. Habis itu dia koreksi. Nah, ini Telkom juga sama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tuh sangkut nih misalnya, udah terlanjur nih, Bang, gue udah beli Telkom di 3.100-an nih. Gimana nih? Hold sampai nanti tanggal 8 bulan 11 ya. Atau nanti kalau dibawa turun lagi, itu sekarang aja nambah muatan. Sekarang atau nanti kalau dibawa koreksi lagi tambah muatan, guys. Jangan takut, Telkom nih. Teman-teman nanti akan naik nih bulan depan nih. Tapi amannya teman-teman belinya tanggal 1 November. Tapi kalau udah banyak orang yang nonton video ini ya nggak tahu ya. Mungkin orang-orang udah pada koleksi nanti malah bukan seminggu, 2 minggu, 3 minggu sebelum fit turun udah dikoleksi ya mungkin akan naik duluan. Jadi mungkin yang lalu orang-orang suku bunga yang tanggal 19 ya, penurunan suku bunga tanggal 19 September itu orang-orang mungkin pada belum ngeh. Makanya dia ngehnya itu seminggu sebelumnya.
gitu ya. Nah, kalau teman-teman udah ngeh nih kan, ini kan pengalaman yang kedua kan, suku bunga turun kan, rencana gitu ya. Nah, terus udah nonton video ini juga gitu ya. Nah, mungkin aja nanti malah di minggu depan udah pada akum. Mungkin aja. Kan tinggal di bawah sebulan kan. 25 hari lagi atau 20 hari lagi. Ya suku bunga turun di tanggal 8 September Oktober nanti 8 November. Nah, mungkin orang-orang pada udah akum dari sekarang ya. Nggak tahu guys. Tapi kalau Telkom ini udah aman lah beli di sekarang guys. Kalau turun lagi ya nambah kayak gitu. Terus Astra. Nah, Astra ini juga dapat sentimen nih guys ya. Di sini tanggal 19 tuh loncat tinggi. Nah, ini yang saya ambil juga nih. Saya punya si Astra ini. Jadi pas waktu suku bunganya turun guys, itu loncat. Ya, ini malah sehari sebelum itu loncat di Astra. Nah, besok ini kan Astra ex-date nih. Yield-nya 2% kalau nggak salah ya. Nah, ini udah pasti turun. Pasti ya. 1%, 2% besok turun. Dan semoga aja koreksi. Nah, kalau misalnya Astra ini koreksi, ambil. Ya. Ambil ya. Jangan takut ya. Ambil. Perusahaannya bagus, dividen juga oke, dan nanti suku bunga lagi turun. Nah, ini kesempatan ambil nih. Kalau koreksi malah. Semoga aja besok hari Senin koreksinya lumayan dalam. Lebih dari 2%. 5% syukur-syukur gitu ya. Nah, itu kita malah ambil di hold sampai nanti suku bunga turun. Ya gitu guys ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Ini agak panjang teman-teman, tapi ini kalau menurut saya sangat penting. Ini juga saya senang gitu ya. Saya senang sebagai pribadi, sebagai influencer saham, kalau teman-teman yang nonton video ini profit. Jadi selama ini saya nggak pernah niat buat mompom, nggak pernah niat jelek, itu nggak pernah. Saya tuh pengen orang-orang yang nonton video ini atau subscribe video ini tuh cuan semua gitu loh. Kalau bisa tuh cuan semua, walaupun itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin, tapi saya pengen cuan semua gitu. Jadi istilahnya biar ekosistem di saham itu terus jalan. Kalau banyak orang yang rugi, itu kan pasti orang-orang pada keluar dari saham dan jadi sepi. Kita jadi nggak ada temen gitu nantinya guys. Saya pengen banyak temen pada cuan bareng, profit bareng kayak gitu guys. Oke mas, mungkin itu aja mas Heri, untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.